Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Nah, kembali lagi bersama saya Kolik Setiawan di podcast otomotif. Nah, pada hari ini kita akan bahas tentang pendidikan dan juga perkembangan pendidikan di era milenial. Nah, kita di sini ditemani dua narasumber kita, ada Mas Lukman Hakim dan juga Mas Arif Nur Rahman. Nah, sebelum kita menginjak tentang pendidikan lebih dalam, mungkin Mas Lukman bisa menerangkan Mas apa sih definisi pendidikan itu? Nah, sebenarnya definisi pendidikan sudah diterapkan di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Nah, di situ dijelaskan bahwasanya pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses belajar terhadap peserta didik agar dapat mengembangkan potensi yang ia miliki, yaitu spiritual, pengendalian diri, kecerdasan, dan juga keterampilan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Jadi, pendidikan itu hak bagi semua masyarakat Indonesia, baik orang normal maupun orang yang berkebutuhan khusus. Seperti itu, Mas Kolik. Jadi pendidikan itu memiliki tujuan untuk mengembangkan potensi diri ya, Mas? Betul sekali. Nah, untuk perkembangan pendidikan di era milenial itu sekarang seperti apa, Mas? Nah, perkembangan pendidikan di era milenial sangatlah signifikan dikarenakan adanya digitalisasi. Digital inilah yang menjadi peluang dan cara untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Namun, digital ini juga menjadi tantangan baru di era pendidikan saat ini. Di Indonesia sendiri, guru itu dituntut untuk mahir dan cakap dalam memanfaatkan kecanggihan teknologi. Karena berbeda dengan seperti zaman dahulu yang hanya memanfaatkan dan mengandalkan kapur tulis dan juga papan tulis sebagai media belajarnya. Seperti itu, Mas Kolik. Nah, kalau kita sekarang ini kan sedang menghadapi permasalahan tentang pandemi, Mas. Nah, betul sekali. Dalam keperjalanan pendidikan sekarang itu apakah ada permasalahan-permasalahan baru, Mas? Ya, baik. Pada awal tahun 2020 terjadi wabah corona atau COVID-19 di mana terbit pengumuman kejadian luar biasa atau yang kita sebut KLB. Nah, itu berdampak pada semua bidang, salah satunya di bidang pendidikan. Semua negara itu menutup kampus, sekolah, dan instansi pendidikan. Salah satunya di negara kita, Indonesia. Di situ terjadi gangguan proses pembelajaran dikarenakan biasanya pembelajaran dilakukan secara tatap muka, tetapi untuk saat ini tidak bisa dilaksanakan. Maka muncullah solusi dari permasalahan tersebut, yaitu mengganti model pembelajaran agar upaya mengurangi dari penyebaran COVID-19 tersebut. Pemerintah mengeluarkan surat edaran nomor 4 tahun 2020, yaitu tentang pelaksanaan kebijakan pembelajaran yang isinya yaitu belajar dari rumah dengan kegiatan pembelajaran secara daring ataupun jarak jauh. Nah, pada prosesnya terjadi kendala-kendala seperti halnya boros penggunaan kuota ketika melakukan pembelajaran, terus kurang maksimalnya penggunaan media oleh pengajar ataupun guru dikarenakan mungkin minimnya pengetahuan tentang media tersebut. Nah, hal itu pastinya akan berdampak pada tingkat keberhasilannya siswa maupun mahasiswa dalam menyerap materi tersebut. Seperti itu, Mas Kolik. Nah, mengenai kuota ini, Mas, bukannya pemerintah itu sudah memberikan kuota gratis kepada mahasiswa dan siswa-siswa, Mas? Oke, baik. Sebenarnya pemerintah sudah memberikan solusi, yaitu dengan memberikan kuota belajar gratis. Tetapi yang menjadi PR dan problem sampai saat ini yaitu pendidikan tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga memberikan keterampilan. Nah, keterampilan inilah yang menjadi permasalahan media apa yang dapat memberikan keterampilan yang sesuai dengan pada saat tatap muka seperti itu kepada siswa maupun mahasiswa. Itu, Mas Kolik, yang menjadi problem. Iya. Untuk mengenai teknis ini, mungkin Mas Arif bisa menerangkan, Mas, teknik atau teknis apa yang tepat bisa digunakan guru dalam memilih media pembelajaran di era pandemi seperti ini sekarang ini, Mas? Ya, seperti yang telah kita ketahui ya, di masa pandemi ini kegiatan belajar mengajar pun harus tetap berjalan. Itu untuk menyongsong generasi-generasi milenial ke depannya. Nah, itu pun
di dalam pendidikan pun sistemnya telah mengalami beberapa perubahan yang berupa inovasi-inovasi untuk agar lebih baik dan tujuan pembelajaran itu tercapai dengan efisien. Nah, di sini ada dikenal dengan teknis pembelajaran yang namanya itu daring. Daring itu gambaran kasarnya itu pembelajaran secara online. Nah, di situ pun lembaga, dosen maupun instansi guru itu mengemas kegiatan daring itu dengan inovasi-inovasi mereka, seperti menggunakan platform-platform untuk tatap muka, yaitu seperti ada Google Meet, Zoom, itu kegiatan daring untuk tatap muka. Nah, kegiatan daring ini difokuskan untuk kegiatan belajar mengajar yang bersifat materinya itu teoritis. Jadi penyampaian teori dan lain-lain itu dilaksanakan secara daring tatap muka gitu. Tapi tatap mukanya secara online. Nah, dan yang satu yaitu ada yang dengan istilah luring. Nah, luring itu kalau kita kenal dengan kegiatan belajar sebelum adanya pandemi, yaitu offline seperti itu. Namun luring ini ada batasan tersendiri, yaitu biasanya ini hanya digunakan untuk penyampaian yang bersifat kegiatan praktik maupun observasi. Nah, di situ pun dengan batasan, yaitu kita harus menaati protokol kesehatan yang ada, dan itu atas kesepakatan lembaga atau instansi pendidikan itu sendiri. Nah, itu luring itu dilaksanakan dengan inovasi yang kita kenal, yaitu sistem blok ya, untuk kegiatan praktik itu ya. Jadi hanya dilakukan selama seminggu, tapi seluruh materi itu tersampaikan dalam waktu seminggu itu untuk kegiatan praktik dan observasi yang dilaksanakan itu. Nah, seperti itu. Nah, intinya berarti guru bisa menggunakan teknis secara luring dan juga daring. Ya. Nah, mungkin Mas Arif bisa menerangkan, menjelaskan lebih dalam contoh-contoh media pembelajaran yang digunakan dalam teknis luring maupun daring, Mas. Ya, untuk teknis ya, biasanya media yang digunakan itu ada, contohnya seperti Zoom, Google Meet, video conference dan lain. Nah, itu digunakan untuk kegiatan yang sifatnya tatap muka, jadi bisa tatap muka dengan siswanya, namun secara online seperti itu. Nah, dan juga dari beberapa media itu yang sering digunakan, media sosial pun juga ikut digunakan, kayak Instagram, YouTube, itu juga sekarang digunakan untuk media pembelajaran. Nah, saya akan beri contoh, misalnya satu yaitu Google Meet. Nah, di situ adalah sebuah platform. Di situ ada kegiatan untuk belajar mengajar, dibuatlah sebuah room meeting ya, istilahnya. Cuman itu digunakan untuk pembelajaran. Nah, seorang guru itu mempunyai aplikasi tersebut dan siswanya juga menginstal aplikasi tersebut. Lalu seorang guru itu membuat room di situ yang berupa link, lalu link itu disebarkan ke siswa sesuai dengan jadwal yang ada. Nah, lalu pembelajaran pun terlaksana di room tersebut. Nah, lalu tadi yang menjadi pertanyaan adalah kegiatan untuk keterampilan ya. Keterampilan. Nah, itu kan sudah terfasilitasi di kegiatan luring, namun itu hanya terbatas. Nah, seorang guru harus ada inovasi juga, yaitu contohnya bisa menggunakan yang namanya Linktree. Nah, Linktree ini bisa dikombinasikan antara daring dan luring tersebut. Nah, jadi Linktree ini seorang guru bisa mengaksesnya di internet, Linktree itu. Terus seorang guru bisa membuat sebuah room seperti ini yang berisikan materi-materi. Jadi materi-materi ini disiapkan biar bisa diakses siswa, berupa video, gambar, maupun Word ataupun PDF dan lain-lain. Nah, seorang guru setelah membuat room ini lalu diberikan link tersebut kepada siswanya. Nah, setelah diberikan ke siswanya bisa mengakses dengan klik seperti ini. Nah, muncullah tampilan-tampilan. Nah, namun kendalanya kan kembali lagi dengan tadi ya, kuota dan lain-lain. Nah, itu sebenarnya ya kendala yang ya dikatakan abstrak ya, soalnya itu kan masalah koneksi dan lain-lain. Nah, di sini kembali lagi di sini. Nah, di Linktree ini terdapat banyak fitur yang disiapkan oleh guru tersebut untuk siswanya. Misal di sini memberikan berupa video, misal cara kerja suatu alat itu, biar siswa itu bisa mengeksplor istilahnya dalam bahasa nekor materi tok ya iso. Nah, siswa kan harus ada keterampilan. Nah, keterampilan itu bisa dieksplor melalui video tersebut. Nah, disediakan video ini siswa bisa mengakses melalui Linktree ini, dan juga misal mau pengaplikasian suatu alat, perancangan suatu alat seperti itu bisa ditambahkan juga. Seperti itu gambarnya. Jadi inti pembicaraan kita pada hari ini yaitu adalah semakin berkembangnya media-media pembelajaran di era milenial. Nah,
itu bisa menjadi solusi bagi guru untuk menghadapi permasalahan mengajar di era pandemi. Nah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan pada podcast pada hari ini. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Terima kasih. Bila ada salah kata kami mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast otomotif selanjutnya.